guys, selamat datang di channel Insect Movie. Kembali lagi dengan saya, Fathia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul White's Odyssey. Film yang berasal dari Cina dan disutradarai oleh Liu Yang ini dirilis pada tahun 2021 ini, yang berhasil menciptakan film dengan pendapatan kotor tertinggi di tahun ini loh. Film ini bertemakan seorang pria dengan ceritanya yang menciptakan dengan dua dunia paralel, sebuah masyarakat realistik dan sebuah tanah fantasi ini. Siap-siap, kalian akan dibawa pusing dengan alur ceritanya. Yuk, langsung aja cus, kita mulai. Film yang berkisah dari suatu wilayah kota, terdapat suara anak perempuan memanggil ayahnya. Saat dihampiri, ternyata tidak ada suara anaknya. Yang ada hanya sebuah bulatan cahaya besar. Tak lama, pria tua itu terbangun dari tidurnya yang sedang berada di atas pegunungan. Yah, ternyata ia hanya mimpi tentang anaknya. Oh iya, pria tua ini bernama Guaning ya teman-teman. Saat terbangun, Guaning memberi kabar melalui handphonenya. Tak lama, ia melihat truk yang sedang melintas di daerah situ. Ia langsung melempar truk itu menggunakan batu dari atas, hingga truknya oleng dan menabrak ke tebing. Saat salah satu supir truk itu keluar, Guaning langsung memukul supir itu. Ia menunjukkan foto putrinya. Karena tak ada respon dari supir itu, ia langsung terus memukuli supirnya. Namun, supir yang satunya terbangun dan langsung memukul Guaning hingga pingsan, dan kedua supir itu pun kabur. Tak lama bangun, Guaning membuka isi dari truk tadi, yang dimana terdapat 6 anak kecil yang dikurung. Ia mencari-cari putrinya yang hilang di dalam truk itu, namun tak ada putrinya di sana, sehingga dia frustasi dan pingsan di dalam truknya. Tak lama, polisi pun datang dan melihat keberadaan Guaning di dalam truk itu, sehingga polisi menuduh Guaning sebagai penculikan anak dan menangkapnya. Ketika di dalam mobil polisi dengan tangan terborgol, Guaning terbangun dan melihat foto putrinya yang dipegang oleh polisi. Ia ingin merebut foto putrinya, namun tak diizinkan oleh polisinya. Nah, di situ terjadi perebutan di dalam mobil. Polisi yang dari luar menghampiri mobil tersebut. Saat membuka pintu, pria tua itu berhasil kabur dengan memasuki mobil yang tengah menantinya. Di dalamnya ada seorang wanita misterius yang membantunya. Wanita itu langsung membawa Guaning kabur dari kejaran polisi. Wanita itu menceritakan semua aktivitas yang dilakukan oleh Guaning. Di saat itu juga, Guaning meminta berhenti dari mobilnya. Ketika hendak turun, ada polisi yang mencari Guaning nih teman-teman. Dan wanita itu membuat pilihan untuk bisa membantu menemukan putrinya. Tetapi ia harus ikut dengannya. Akhirnya, Guaning pun menyetujuinya. Baru mau mulai memahami alurnya, penonton akan dibawa ke sebuah alur cerita baru, di mana terdapat pria muda yang sedang dikejar oleh pendeta tua. Yap, ini beda genre ya guys. Ketika sedang berlari dan terpojok, tiba-tiba datang seorang wanita yang membantunya. Pria itu disuruh pergi ke arah barat dan diterjunkan ke air. Bukannya pergi, pria itu malah datang kembali lagi. Lalu melihat wanita tersebut sudah mati, hanya tinggal seorang pendeta tua yang sekarat dengan keadaan tubuh yang dimasuki monster bermata satu. Kemudian pria itu membunuh pendeta tersebut. Lalu ia menguburkan jasad wanitanya nih teman-teman. Saat ingin pergi, pria itu dihampiri oleh monster yang terdapat di tubuh pendeta itu. Monster itu pindah dan masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Dan meminta agar ia diajak untuk melawan Lord Ritman. Ya, Ritman di sini disebut sebagai dewa ya guys. Oke, kita kembali lagi ke alur yang awal, di mana Guaning dibawa wanita misterius itu ke suatu perusahaan yang bernama Aladdin. Oh iya, wanita misterius itu bernama Tuling. Di sana terdapat bos dari Tuling sedang berpidato. Setelah memasuki suatu ruangan, Tuling memperlihatkan bosnya yang sedang pidato di layar kaca, dan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang siaran langsung. Pemuda itu bernama Kong Wen ya teman-teman. Ia adalah seorang novelis. Saat siaran langsung, ia menceritakan kejadian waktu ia dikejar oleh pendeta tua dan pengawalnya, dan membunuh pendeta tua tersebut dengan pedangnya.
Ia juga menceritakan saat ia memandang kota awan, yang dimana ibu kota kerajaan Ranliang. Di sana terdapat Redman. Saat Redman berada di istana puncak bukit, tiba-tiba mengalami pusing berat karena luka lamanya entah kenapa terbuka. Tetapi saat Kong Wen menceritakan Redman yang tiba-tiba sakit, Limu tiba-tiba sakit, pingsan, dan tumbang saat pidatonya. Oh iya, bos dari Tuling ini bernama Limu ya guys. Setelah dibawa ke rumah sakit, Tuling menghampiri Limu yang sudah tersadar. Tak lama setelah bertemu Limu, Tuling langsung menghampiri Guanning dan menawarkan untuk bisa membantu bosnya dengan cara membunuh Kong Wen, seorang novelis. Bosnya yakin Kong Wen sangat berdampak kesehatannya kepada bosnya karena terdapat karakter yang bernama Redman. Tuling berkata bahwa sudah berbagai cara untuk menghentikan Kong Wen agar berhenti menulis novelnya, tetapi tidak bisa. Dan Kong Wen akan menyelesaikan novelnya dalam waktu 3 hari, karena Redman akan mati. Maka hanya satu-satunya yang bisa menghentikan Kong Wen adalah si Guan ini nih teman-teman. Yang awalnya tak percaya dengan ceritanya, mau tak mau Guanning melakukan apa yang disuruh bosnya, karena sudah diimingi untuk bisa bertemu dengan putrinya. Keesokannya, Guanning pergi menuju ke tempat Kong Wen menggunakan kapal. Saat sampai di lokasi, ia melihat Kong Wen yang keluar dari rumahnya. Lalu, Guanning langsung mengikuti Kong Wen. Hingga sampai di perpustakaan, Kong Wen yang menyadari dan melihat Guanning mengikutinya, ia langsung menanyakan kepada Guanning. Namun, Guanning langsung mengelak dan mengatakan bahwa ia adalah fansnya Kong Wen. Kong Wen yang mendengar itu pun sontak senang mendengarnya, karena ia mempunyai fans untuk novelnya. Saat Guanning mendapatkan telepon, Kong Wen langsung keluar dari perpustakaan. Dan di jalan, mereka berdua ditabrak oleh mobil, dan itu adalah suruhan dari Tuling. Saat Guanning hendak kabur, catatan miliknya terjatuh tepat di kaki Kong Wen. Saat Kong Wen membaca catatan milik Guanning, kita dibawa ke alur cerita karakter Kong Wen lagi ya teman-teman. Ketika ia pertama kalinya berada di distrik Naga Kota Awan. Di sini cerita pun dimulai. Ketika Kong Wen berada di tengah keramaian, ia bertanya, dan katanya acara ini akan menyembah Lord Redman. Ketika mereka sedang menyembah Redman, Kong Wen pun kebingungan. Tak lama, warga Redman saling perang. Keesokan harinya, ketika Guanning terbangun dari pingsannya, ia dihajar oleh Tuling dan dimasukkan ke dalam bathtub yang berisi air. Ia dipaksa untuk terus melanjutkan tugasnya. Setelah itu, Kong Wen sudah berada di depan tempat penginapan Guanning untuk mengembalikan catatan milik Guanning. Dan Guanning pun mengikuti Kong Wen, dan ia berencana membunuh Kong Wen dengan batu bata, tetapi tidak jadi. Saat berada di dekat gedung tua, Kong Wen pun mendengar sesuatu dan langsung menulis ceritanya di catatan Guanning. Ia pun kembali menceritakan karakter Redman. Di sana, ia bertemu seorang gadis perempuan yang sedang menyeret ibunya yang telah tewas. Tak lama, Kong Wen dan gadis perempuan itu pun menguburkan ibunya. Lalu, gadis perempuan itu meniup sulingnya, dan salah satu kesatria berbaju merah itu mendengar suling itu berbunyi. Ia menghampiri Kong Wen dan gadis kecil itu. Di sana, terjadi aksi kejar-kejaran terhadap mereka. Tak lama, Kong Wen pun berhasil membaret mukanya kesatria berbaju merah itu dengan pedangnya. Dan tak lama, anak perempuan itu membantu Kong Wen. Lalu matahari pun terbenam, dan kesatria berbaju merah itu terdiam, sehingga mereka pun berlari kabur. Saat Kong Wen sedang menulis karakter di dalam ceritanya, Guanning pun berhasil menyerang Kong Wen hingga ia terjatuh pingsan. Namun tak lama, ia mendengar lagu yang dinyanyikan anak itu dan meninggalkan Kong Wen. Saat sedang mengejar anak kecil yang menyanyikan lagu putrinya, tak lama ia bertemu dengan penculik putrinya. Dan Guanning pun langsung menghajar penculik putrinya.
Dan penculik putrinya bilang bahwa putrinya sudah mati. Namun saat ingin mencekik penculik itu, Tuling pun datang dan membawa pergi Guaning ke mobilnya. Kita ke alur cerita karakter Redman lagi nih ya guys, dimana Kong Wen diajak ke sebuah tempat oleh anak perempuan itu. Anak perempuan itu menceritakan bahwa dahulu ada sang kaisar mempunyai dua jenderal favoritnya yang bernama Redman dan Jiu Tian. Mereka adalah saudara angkat. Suatu hari, kaisar tak datang ke istana dan orang bilang kaisar sudah mati. Lalu Redman mengumpulkan mereka dan memenggal kepala mereka. Mendengar hal tersebut, Jiu Tian datang bersama tentaranya dan menemui Redman. Lalu, Redman pun menyuruh Jiu Tian pulang dan patuhi. Maka ia akan dijadikan Perdana Menteri. Namun Jiu Tian pun menolaknya dan mulai melawan Redman, tetapi ia mati terbunuh. Redman benci kepada rakyat membantu Jiu Tian, sehingga ia merubah 18 distriknya untuk saling berperang. Redman pun suka peperangan. Saat memasuki halaman rumah anak perempuan itu, ia menunjukkan lukisannya. Tak lama, rakyatnya Redman pun mendatangi mereka berdua dan ingin mengambil lukisan anak perempuan itu. Saat ingin menyerang, monster yang bermata satu yang ada di dalam tubuh Kong Wen pun membantunya. Nah, kita kembali lagi ke Guaning ya teman-teman, di mana ia bersama Kong Wen berada di atas gedung, yang katanya Kong Wen pun ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Tak lama, Guaning pun ingin mendorong Kong Wen. Ketika Guaning ingin mendorong, Kong Wen bilang ia belum menyelesaikan karakter kesatria berbaju merah sepertimu, dan melihat luka yang ada di wajahnya mirip seperti yang ia ceritakan di karakternya itu. Dan kesatria itu nampaknya tidak mengejar Kong Wen, melainkan mengejar anak perempuan itu. Dan kesatria itu kepancing oleh suara suling milik Juzi. Ya, anak perempuan itu bernama Juzi. Guaning pun sontak langsung terkejut dan langsung mengingat putrinya. Ternyata Juzi ada di dalam cerita karakter Kong Wen. Dan akhirnya Guaning berpihak kepada Kong Wen dan membantu menyelesaikan novel ceritanya Kong Wen. Saat di alur karakternya, Kong Wen yang dikepung rakyatnya Redman, tiba-tiba ketika hendak diserang, monster bermata satu yang di dalam tubuh Kong Wen pun keluar untuk membantu Kong Wen, dan terjadi serang menyerang. Akhirnya, semua rakyatnya Redman pun mati terbunuh. Namun tak lama saat monster itu ingin menyerang Kong Wen, ternyata ia tidak bisa dan mengikuti gerakan Kong Wen. Ternyata monster itu dikendalikan oleh Kong Wen karena telah meminum banyak darahnya Kong Wen. Dan tak lama, Kong Wen menaruh masuk ke dalam tubuhnya lagi. Guaning pun mengabari Tuling bahwa ia berhenti dari tugasnya dan ingin membantu Kong Wen. Saat Tuling menghampiri Guaning dan Kong Wen, ia mendengar percakapan mereka berdua bahwa ayah dari Kong Wen berteman dengan Limu. Mereka berdua mendirikan perusahaan. Ya, perusahaan itu bernama Aladdin ya sekarang. Namun, mereka mengalami kecelakaan dan ayahnya Kong Wen pun meninggal. Setelah mendengar itu, Tuling langsung menghubungi bosnya dan berhenti dari kerjanya. Tak lama, Limu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tuling. Dan akhirnya, Tuling pun pingsan karena disetrum. Dan pada akhirnya, ia dibawa oleh anak buahnya, lalu anak buahnya mengikuti Guaning dan Kong Wen. Guaning dan Kong Wen pergi untuk mencari tempat yang aman untuk menulis novelnya. Saat sampai, Kong Wen yang sedang menulis ceritanya, yang dimana di dalam ceritanya itu, Kong Wen sedang menuju istananya Redman. Saat memasuki istananya, di sana terdapat banyak pasukan kesatria berbaju merah sedang berbaris duduk. Tetapi, kesatria itu tidak bisa bergerak karena di malam hari. Lalu ketika Guaning yang sudah mempersiapkan bola-bola, ia melihat ada anak buah Limu yang menghampiri tempat Guaning dan Kong Wen. Lalu Guaning meninggalkan Kong Wen. Saat di bawah, sudah terdapat anak buah Limu yang sudah masuk ruangan. Di sana terjadi aksi saling pukul-memukul dengan anak buahnya Limu. Kembali lagi ke cerita Kong Wen, saat ia sedang menuju tempatnya Redman.
Akhirnya, ia pun bertemu dengan Redman. Saat Guaning ingin memukul salah satu anak buahnya Limu, tetapi anak buahnya Limu tiba-tiba mempunyai kekuatan, dan Guaning pun kewalahan menyerang anak buahnya itu. Tetapi di saat itu juga, Tuling terbangun dari pingsannya dan segera membantu Guaning, dan akhirnya anak buahnya Limu terkalahkan. Kembali lagi karakter. Saat Kong Wen bertemu dengan Redman, Redman mencium aroma Kong Wen, yang dimana ia bilang Kong Wen adalah dari keturunan yang sama dengannya, dan menceritakan bahwa Kong Wen adalah putra dari saudara angkatnya, yaitu Jitian. Lalu Kong Wen pun diajak Redman untuk menemui kuburan ayahnya, yang berada di bawah pohon. Kong Wen pun marah kepada Redman, karena ia telah membunuh ayahnya. Disitulah terjadi serang menyerang antara Kong Wen dan Redman. Monster bermata satu yang di dalam tubuh Kong Wen berkata, "Putuskanlah kakinya Redman." Dan monster itu pun membantu Kong Wen untuk melawan Redman, karena Redman adalah musuh bebuyutannya monster bermata satu itu. Saat terjadi perlawanan, Kong Wen yang tadinya digenggam oleh Redman, dibantu oleh monster bermata satu itu. Lalu monster itu pun yang gantian digenggam oleh Redman, dan ia pun dihancurkan oleh Redman. Tak lama, Juzi pun membantu Kong Wen dengan meniup sulingnya. Itu membuat pengalihan terhadap Redman. Lalu Redman pun menghampiri Juzi dan memasukkan Juzi ke dalam perutnya. Ketika Kong Wen menulis ceritanya, ia dihajar oleh anak buahnya Limu. Guaning dan Tuling yang mendengar hal itu langsung menghampiri Kong Wen dan sudah tersimbah darah. Lalu mereka langsung membawa Kong Wen ke rumah sakit. Tetapi cerita yang ditulis Kong Wen pun belum selesai. Tiba-tiba Limu pun datang menghampiri mereka dan berkata bahwa mereka akan kalah. Namun, Guaning harus melanjutkan novel karakter milik Kong Wen. Saat Limu ingin merebut laptop yang dipegang Guaning, dia langsung dilempar oleh Tuling. Dan Guaning pun mulai melanjutkan ceritanya dengan kekuatan yang ia punya. Kembali lagi ke karakter ceritanya Kong Wen. Saat Kong Wen terlempar oleh Redman, tiba-tiba kesatria berbaju merah itu pun datang menolong. Dan ternyata, kesatria berbaju merah itu ayahnya Juzi. Ketika melawan Redman, Kong Wen pun disuruh untuk mencabut pedangnya yang nancap di kening Redman. Tak lama, ayahnya Juzi membawa Redman ke arah pohon, yang dimana sudah terdapat Kong Wen yang siap untuk meloncat ke keningnya Redman. Setelah berhasil berada di keningnya Redman, tetapi Kong Wen tak sanggup untuk mencabut pedang ayahnya sendirian. Lalu, kesatria baju merah itu pun meloncat ke keningnya Redman. Akhirnya, mereka bisa mencabut pedang yang ada di Redman itu. Dan Juzi pun keluar dari perutnya Redman. Kemudian, Redman itu mati. Setelah menyelesaikan ceritanya, Guaning pun tiba-tiba keluar karena ia melihat putrinya yang berada di luar rumah sakit. Lalu ia pun menghampirinya, dan akhirnya Guaning pun bertemu putrinya setelah 6 tahun menghilang. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama. Ya, itulah akhir dari cerita ini, yang dimana karakter Redman menunjukkan peran aslinya sebagai Limu, dan Jia Tiun adalah ayah dari Kong Wen, sahabat dari Limu ini. Lalu, karakter kesatria berbaju merah adalah ayah dari Juzi, yaitu Guaning. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye.